Namastu Namo Sidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha Om Anugradah Krataro yang Tulisata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asul kerte warnugraha kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan karma, berbuat karma sesuai dengan dharma kita masing-masing untuk menuju kesempurnaan hidup. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Sebelum saya lanjutkan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ketut Aryadi Induatmaja. Pekerjaan saya atau warna saya sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan jabatan Komandan Peleton di Batalion Infanteri 116 Garda Samudra. Seperti kita ketahui bersama, kondisi di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pandemi COVID-19 yang kasusnya terus bertambah naik, ditambah beberapa aspek lain, aspek ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, kerusuhan, termasuk juga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua, yang membuat khawatir dan resah saudara-saudara kita yang berada di Papua. Pemerintah tentu tidak hanya diam melihat permasalahan yang sedang terjadi. Segala daya dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kita sebagai umat Hindu yang memiliki ajaran-ajaran yang berisikan tentang solusi untuk mengatasi segala permasalahan yang sedang terjadi. Semua sekarang tergantung kita. Apakah kita mau untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran di dalam agama Hindu? Oleh karena itu, saya kali ini akan berdharma wacana dengan mengambil tema pengendalian diri merupakan landasan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Di dalam ajaran agama Hindu, hukum karma pala disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 ayat 4 dengan disebutkan, dengan berbuat hanya kebajikan kita akan mencapai kebahagiaan. Disebutkan juga di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 ayat 240 disebutkan, orang sendiri itu berbuat, orang sendirian itu pula menerima pahala atas perbuatan baiknya. Orang sendirian itu pula menerima ganjaran atas perbuatan buruknya. Ajaran agama Hindu berisikan tentang solusi-solusi segala permasalahan yang sedang terjadi di dunia, baik yang bersifat kontekstual maupun universal. Ajaran agama Hindu memuat 3 hal dasar, yaitu yang pertama ada tatwa. Tatwa merupakan konsep ajaran agama Hindu. Yang kedua ada etika atau susila. Susila berasal dari kata su, merupakan baik, dan sila merupakan perbuatan. Susila merupakan perbuatan yang baik berdasarkan ajaran agama Hindu. Yang ketiga ada upacara atau acara, merupakan kegiatan beragama dalam bentuk ritual dan upakara. Ketiga hal tersebut harus kita laksanakan secara berimbang, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing.
Agama Hindu bersifat fleksibel dan tidak kaku. Maka dari itu, di dalam ajaran agama Hindu juga menyebutkan ajaran Catur Marga, yaitu merupakan 4 jalan menuju kesempurnaan hidup. Catur Marga terdiri dari 4 jalan. Yang pertama ada Bhakti Marga, yaitu merupakan kegiatan beragama dengan menggunakan hak milik kemampuan untuk melaksanakan bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada Karma Marga, merupakan beragama dengan melaksanakan perbuatan kebajikan, perbuatan kebenaran sesuai dengan warna masing-masing, baik sebagai umat maupun sebagai warga negara. Yang ketiga ada Jnana Marga, merupakan kegiatan beragama dengan mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan segala ajaran-ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan kerohanian. Yang keempat ada Yoga Marga atau Raja Marga, kegiatan beragama dengan melaksanakan tapa, berata, dan yoga samadhi. Keempat jalan tersebut dapat umat sedharma pilih salah satu jalan sesuai dengan kemampuan umat sedharma masing-masing. Keempat jalan tersebut memiliki kodrat yang sama. Kembali lagi mengenai masalah pandemi COVID-19 yang kasusnya terus berlangsung hingga saat ini. Kita sebagai umat Hindu yang memiliki akal dan budi sebagai upaya pengendalian diri, dalam ajaran agama Hindu juga memuat tentang ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu merupakan 3 perbuatan yang baik dan suci. Trikaya Parisuddha terdiri dari Manacika Parisuddha, yaitu merupakan pikiran yang suci, pikiran yang baik. Yang kedua ada Wacika Parisuddha, yaitu merupakan perkataan yang baik, perkataan yang suci. Yang ketiga ada Kaika Parisuddha, yaitu merupakan perbuatan yang suci. Ketika manusia diisi oleh pikiran yang suci, selalu diisi oleh pikiran yang suci setiap waktu, maka niscaya pasti akan selalu mengeluarkan kata-kata yang suci, mengeluarkan kata-kata yang bersih. Ketika umat manusia, pikiran dan perkataannya selalu diisi oleh hal-hal yang suci, maka dapat dipastikan manusia tersebut akan selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang suci. Ketika kita selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang suci, itu akan menjadi karakter dalam diri kita. Di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali contoh-contoh perbuatan yang suci. Salah satunya, agama Hindu mengajarkan ahimsa paramaartha, tidak membunuh dan tidak menyakiti merupakan hal yang utama. Maka dari itu, kami, Tentara Nasional Indonesia, tujuan kami bukanlah untuk berperang. Tujuan kami adalah untuk menciptakan dunia yang damai. Kami dalam mengatasi permasalahan kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua. Kontak tembak bukanlah jalan utama kami. Jalan utama kami dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata yaitu memenangkan hati masyarakat Papua, winning the heart of people. Kemudian ajaran agama Hindu juga mengajarkan
Tatuam Asih. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita merupakan ciptaan Tuhan. Kita bersumber dari asal yang sama, Ida Sang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, kita harus selalu berbuat asih. Kita harus saling tolong-menolong. Kita harus saling menghormati. Hal tersebut juga tercantum di dalam ajaran agama Hindu, yaitu Tripararta, yang terdiri dari asih, punya, dan bakti. Asih merupakan cinta kasih antar sesama ciptaan Ida Sang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Ada pula punya. Punya merupakan memberikan sedekah kepada makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga ada bakti, merupakan rasa saling menghormati satu sama lain. Pengendalian diri dengan melaksanakan karma yang baik sesuai dengan ajaran agama Hindu merupakan salah satu langkah kecil untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi hingga saat ini. Itulah keutamaan kita menjelma sebagai manusia. Kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Umat sedharma yang berbahagia, kita dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, alangkah baiknya kita untuk saling membangun, kita saling bahu-membahu, kita saling menghormati. Kita sekarang, tugas kita umat sedharma, kita harus membangun, kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Dengan upaya pengendalian diri, kita wujudkan kehidupan tata tentram kertarahaja dan gemah ripah Pulau Cinawi. Dalam kitab Atharwa Weda bab 11 ayat 1 bagian 1 disebutkan, disiplin, jujur, kebenaran, tegaknya hukum dan keadilan, kesucian hati nurani, pengendalian diri, ilmu pengetahuan dan agama, serta korban suci yang menyeluruh merupakan pilar yang akan menegakkan negara dan dunia. Itulah Dharma Wacana dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang terucap maupun yang diperbuat, karena ada pepatah mengatakan, tan hanawang suetan lulus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.